Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera menyapa pemirsa dalam acara podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, pada podcast episode pertama ini kita akan membahas mengenai upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Dan tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini, pemirsa sudah hadir di studio 3 narasumber kita. Yang pertama, Ketua DPRD DIY Bapak Nuryadi, kemudian yang kedua, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bapak Sugeng Purwanto, dan kemudian yang ketiga, Lurah Bendung Semin Gunung Kidul Bapak Didi Rusbianto. Halo Pak Didi, Pak Sugeng dan juga Pak Nuryadi. Halo juga. Oke, nih Pak, tema kita ini kan upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan nih Pak ya. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Pak Lurah Bendung Semin Gunung Kidul nih Pak. Nah Pak, bisa diceritakan mungkin oleh Pak Didi ini bagaimana nih awal mula Bapak ini mencetuskan sebuah ide untuk memanfaatkan tanah kas desa menjadi pertanian gitu Pak. Boleh diceritakan Pak Didi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Doris. Tentunya kami terkait dengan tanah kas desa itu diatur oleh Bapak Gubernur, peraturan Gubernur terkait dengan pembuatan lahan tanah kas desa di seluruh DIY. Yang kedua, di lahan tanah kas desa ini juga diatur oleh peraturan Bupati terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan. Tentunya ini LP2B, gimana kita harus melihat dulu, mempetakan tanah kas desa kami ini masuk di dalam sebuah kawasan LP2B atau LPCE2B atau masih kering atau kuning atau merah dan sebagainya. Nah tentunya terkait dengan kalau itu LP2B ini harus dikaji. Maka itulah nanti kita akan memanfaatkan tanah lahan LP2B ini untuk pertanian dan juga apabila diprogramkan untuk kegiatan melalui dana keistimewaan ini tetap menggunakan izin Bapak Gubernur sebagai pemanfaatan tanah kas desa. Ini. Oke, kalau sejauh ini untuk di Semin Gunung Kidul sendiri bagaimana tuh Pak untuk pengembangan dari tanah kas desa ini menjadi untuk lahan pertanian ini sejauh mana nih Pak? Baik, untuk di Gunung Kidul sendiri tentunya rata-rata di tanah kas desa ini masuk di kawasan LP2B. Ya. Tentunya kami komitmen dari pemerintah kelurahan, semua kawan-kawan komitmen ini harus kita jaga. Jangan sampai lahan pertanian ini berkurang terkait dengan perkembangan perkembangan daerah di masing-masing, banyak bangunan dan sebagainya. Nah, maka di sini ada kuota-kuota LP2B di masing-masing kelurahan ini yang harus kita jaga bersama-sama untuk menjaga ketahanan pangan nasional kita. Oke. Nah, kalau untuk pengembangannya bagaimana Pak untuk di Semin ini sendiri Pak? Baik, untuk pengembangan terkait dengan kawasan lahan LP2B ini, lahan pertanian dan pangan berkelanjutan ini, kita pengembangannya tentunya satu, gimana kita bisa mengembangkan terkait dengan program-program di tanah kas desa, terutama di desa ya Mbak. Banyak program ketahanan pangan melalui dana desa, kemudian DAIS, tentunya pengembangan ini tetap kita jaga dan kita lanjutkan terkait dengan program-program baik teknologinya, baik nanti hulu sampai hilirnya, hilirisasi. Tentunya ini pengembangan ini yang harus kita tingkatkan, gimana lahan LP2B ini benar-benar nampak jelas untuk kegiatan ketahanan pangan kita. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Nanti akan kita sambung mengenai program ketahanan pangan yang ada di desa dan saya akan bertanya kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana nih kalau Pak Sugeng melihat upaya yang dilakukan oleh Pak Lurah Bendung ini tadi terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa ini untuk lahan pertanian? Silakan Pak Sugeng. Ya, terima kasih Mbak Noris, Pak Nur maupun Pak Didi yang kami hormati. Jadi terkait dengan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan, ini mendasarkan kepada yang pertama,
bahwa lahan pertanian di daerah istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahun ini selalu berkurang antara 150 sampai 250 hektar. Ya. Nah, berkurangnya kemana? Ini pindah untuk kepentingan sektor yang lain di luar pertanian. Nah, sementara masyarakat yang membutuhkan pangan ini dari hari ke hari kan bukannya semakin berkurang, tapi kan semakin tambah. Lahannya makin sempit, yang makan makin banyak. Makanya lahan pertanian pangan berlanjutan ini mau tidak mau harus dilindungi, ya kan? Nah, beberapa alternatif kebijakan yang sudah dilakukan. Pertama, kita juga sudah ada perda perlindungan perda perlindungan lahan pertanian pangan berlanjutan dari awalnya perda 10 2011 kemudian direview menjadi perda 6 2021. Lah, tapi di lapangan ini kan berkurang terus. Nah, salah satu alternatif solusi, Mbak Nuris, manakala kemudian di masyarakat itu sangat sulit untuk dilindungi, kita masuk ke ranah bagaimana kemudian lahan-lahan kas kelurahan, kalau dulu kas desa, kalau sekarang kas kelurahan ya. Ini yang notabene di luar yang lahan yang diperoleh dari kekayaan desa, kelurahan itu kan mesti antara SG dan PAG. Ya. Nah, pramila salah satu pintu masuk alternatif untuk melindungi lahan pertanian pangan berlanjutan kita akan optimalkan. Dawuh Ngerso Dalem itu mengoptimalkan lahan-lahan kas desa untuk jangan mudah dilepas kepada kepentingan yang lain. Artinya tetap sebisa mungkin lahan-lahan kas desa atau kalurahan itu untuk bisa dioptimalkan untuk pertanian. Nah, kebetulan di Bendung Semin, ini tempatnya Pak Lurah, Pak Didik, ini baik Pak Lurah maupun masyarakatnya ini sangat berkomitmen untuk tetap mempertahankan lahan itu untuk kepentingan pertanian. Pramila dengan kondisi itu ini gayung bersambut. Masyarakat melalui Pak Lurah ini berkomitmen, kami butuh implementasi kebijakan. Makanya kami gandeng Pak Didik Mendung ini untuk kami linkkan dengan dana keistimewaan. Akhirnya muncul yang namanya program dari kami Lumbung Mataraman. Jadi di desa-desa yang nanti menjadi orientasi program kebijakan kami melalui pembiayaan dana IS, itu nanti di situ kami akan mengkondisikan adanya lumbung-lumbung pangan masyarakat yang kita namai ya Lumbung Mataraman. Nah, lumbung yang sekarang ini memang konotasinya beda dengan lumbung waktu eyang-eyang kita ya Pak Nur ya. Seperti apa itu Pak sekarang? Ya, kalau dulu lumbung zaman eyang-eyang kita wujudnya kan bangunan di rumah, kamar yang untuk menyimpan padi. Kalau sekarang lumbung itu ya bagaimana kemudian optimalisasi lahan. Di samping yang itu masih ya kalau dimungkinkan petani itu masih harus menyimpan produknya, berasnya di rumah ya dengan konsep tunda jual. Manakala panen simpen dulu, nanti kalau kemarau, kalau paceklik kita keluarkan, kalau butuh bayar sekolah dijual kan. Nah, sekarang diwujudkan di dalam pertanaman di lapangan. Bagaimana kemudian pangan itu sebisa mungkin bisa dipenuhi oleh wilayah setempat. Dulu kan Mbak Nuris mesti sudah lahir, sudah tahu ya. Dulu kan ada yang namanya lahan warung hidup, ada apotek hidup, ada lumbung hidup, ya kan. Nah, sekarang orientasinya lebih kepada ketahanan pangan. Jadi bagaimana masyarakat itu kalau bisa, terutama masyarakat di desa, di kalurahan, ini bisa mencukupi pangannya sendiri. Manakala sisa itu bisa dijual. Kalau dijual menjadi lumbung hidup fungsinya, warung hidup menjadi warung hidup. Kemudian kalau di situ ditanami tanaman-tanaman dari biofarmaka, obat-obatan kan menjadi apotek hidup. Sehingga kebutuhan rumah tangga pertama, kemudian wilayah, desa, ini bahkan sampai ke provinsi tingkatnya ya sebisa mungkin dicukupi pangan itu dari wilayahnya sendiri. Kira-kira dasar pola kebijakan pemikiran seperti itu. Dan Bendung ini mengimplementasikan apa yang menjadi konsep dari pemerintah ini sangat
clear. Tentunya bisa clear begitu juga didorong oleh pemegang budgeter. Ya, kewenangan kan ada di Bapak Ketua Dewan yang terhormat dan anggota Dewan yang terhormat. Tentunya kami juga elaborasinya tidak mungkin ya urusan pangan hanya menjadi tugas pertanian, tapi bagaimana masyarakat, bagaimana legislatif, bagaimana bahkan perguruan tinggi, perbankan, dan semua pihak. Makanya ada istilah pentahelix system, ada 5 penanggung jawab pembangunan di daerah. Pada konteks hari ini adalah untuk ketahanan pangan misalnya, seperti itu. Oke, sebelum saya mau bertanya terkait dengan ketahanan pangan di DIY, tadi sempat disinggung terkait dengan lumbung Mataraman. Itu kan program dari dinas atau seperti apa tuh Pak? Betul. Boleh dijelaskan? Ya, pastinya begini. Yang kita ini kan yang pertama harus bisa tahan, bisa tersedia pangan kita, swasembada dulu kan. Kalau sudah swasembada, bagaimana mempertahankan swasembada ini supaya bisa kita tuh tahan dalam kebutuhan pangan bisa tercukupi. Kemudian mandiri, ya mandiri. Apapun kalau bisa dicukupi, baik itu di tingkat rumah tangga, kelurahan, kapanewon, kabupaten maupun provinsi maupun nasional. Kan harapan. Nah kalau sudah ini, kemudian yang terakhir adalah kedaulatan pangan. Kalau kita udah bicara daulat, ya ini berarti apapun tidak ada impor, tidak ada impor itu tidak harus luar negeri. Pak Didik ngambil dari kelurahan lain itu nggak impor. Kalau udah berdaulat berarti semua bisa dicukupi oleh wilayah itu sendiri. Jadi kita kan ini mengarahnya ke sana. Makanya saya sering berkelakar bencana, ya. Selama ini kan gunung meletus boleh nggak boleh. Siapa yang bisa melarang? Angin ribut boleh, banjir boleh, gempa bumi boleh. Yang nggak boleh terjadi bencana adalah bencana kelaparan. Perangnya Rusia dan Ukraina itu karena akses pangan. Dan Mbak Noris sekarang dan semua yang pemirsa ini juga harus mulai kita sadari bahwa di dunia luar sana pangan sudah menjadi isu global. Pangan sudah menjadi barang yang terbatas di sana. Nggak bisa lagi kita ngomong nggak punya pangan nggak apa-apa, yang penting punya uang, pangannya bisa beli. Lah kalau semua wilayah itu sekarang udah krisis, mau beli di mana? Nah, ini yang harus kita sadari bersama untuk bagaimana lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dari tahun ke tahun turun harus dipertahankan. Dipertahankan aja sering berkurang, yang udah, apalagi tidak dipertahankan. Makanya kesadaran pemangku kepentingan sebagaimana Pak Didik ini yang kami push terus. Ya harapan kami Pak Didik lain tuh punya komitmen seperti itu. Ya, karena kalau kami hanya sepihak tapi yang punya wilayah tidak punya komitmen terhadap itu, ya nggak bisa. Umumnya wilayah berkomitmen, kami berkomitmen, tapi Pak Nur tidak mendorong kami di dalam kebijakan anggaran dan lain, kami juga nggak bisa. Artinya ini elaborasi semua pihak untuk menuju kepada kepentingan bersama. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih. Nanti akan kita sambung berbicara mengenai ketahanan pangan di DIY. Tapi saya akan bertanya ke Pak Nur terlebih dahulu. Pak Nur, kalau Pak Nur melihat ini upaya yang dilakukan oleh Pak Didik ini bagaimana nih Pak? Silakan. Terima kasih Pak Nur. Jadi saya mencoba untuk menggarisbawahi Pak Sugeng tadi. Lahan untuk di DIY itu setiap tahun itu berkurang. Itu nyata. Satu sisi kita bagaimana mempertahankan. Sisi yang berhasil, pernah ada kolaborasi Lurah Bendung, Pemda Kabupaten, gitu, dalam konteks ini dinas, sampai Pemda Provinsi dinas dalam ini. Sisi lain ada pelengkapnya tentang anggaran. Ya ini jujur ini ya. Jadi tanpa itu kebersamaan itu menjadi sulit. Saya sudah melihat di Bendung. Artinya sudah berhasil lah. Akan tetapi menjadi percuma kalau di ini yang diwakili hanya Bendung. Artinya Bendung ini sebenarnya bisa untuk tanda petik merangsang wilayah lain, percontohan untuk dikembangkan ke sana. Karena tanpa kita bergerak bersama-sama, tanpa kita punya greget yang sama, barangkali hanya impian betul. Tapi jika Bendung ini bisa dikembangkan, lurah-lurah yang juga bisa punya
pemikiran seperti Bendung Lurah Bendung ini, barangkali walaupun waktunya agak panjang, Ya. tapi pasti berhasil, ada keberhasilan. Karena Ngasot Dalem udah ngerti kok bahwa tanah kas desa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Beliau juga mengizinkan jika tanah beliau itu juga digunakan sepanjang itu memang untuk kaitannya dengan pangan. Ini sudah sampaikan kemana-mana, sehingga kita tinggal apa bersama-sama untuk apa Greget tadi samakan untuk ke sana. Saya walaupun apa tanda petik penentu anggaran, tapi saya tegaskan bahwa anggota DAN itu adalah bukan pengelola anggaran. Yang mengelola adalah dinas. Sehingga di sini harus ada apa komunikasi yang baik. Mana yang menjadi kewenangan tingkat 1, mana yang mutlak menjadi kewenangan tingkat 2, dan jika di duanya ada permasalahan tentang keuangan, kita bisa konsultasi di tingkatan pusat, itu kira-kira begitulah. Sehingga prinsipnya bahwa yang terpenting bagi kita adalah bagaimana lahan ini tidak berkurang. Apa gampang, sulit pasti. Ya. Karena jika itu harus berkurang dengan pertimbangan ekonomi maksudnya. Ya, betul. Ini kita juga harus carikan solusi. Jadi kalau bicara siapa sih yang apa lahannya sebenarnya tidak boleh untuk bangunan menjadi bangunan, itu juga konstituen kami. Itu juga konstituennya orang Jogja yang punya hak untuk memilih gitu kan. Sehingga ini harus bagaimana cara pendekatan kita. Ya. Tetapi mestinya pemerintah harus tegas bahwa mana masih lahan-lahan yang masih mungkin bisa didirikan bangunan, mana yang sangat tidak diperbolehkan. Ini harus yang tegas kan di eksekutif. Iya. Ya, penegakan hukum ini harus penting. Tanpa ini susah. Ya, jika terjadi sesuatu pasti ada ceritanya. Jika yang tahun kemarin kurang 200 hektar misalnya, yang tahun ini 150 hektar berarti berkurang. Karena sebabnya tahun besok ternyata malah 300 hektar. Misalnya begini kan harus ada ceritanya ini kan. Betul, Ya. betul. Apakah ceritanya harus di tingkat 1? Belum tentu, Pak. Itu sudah menjadi kemenangan tingkat 2, Pak ya. Termasuk, ya. Itulah yang perlu saling keterbukaan. Jika kita menginginkan ini satu apa namanya lahan ini tidak berkurang dan bagaimana pangan itu tersedia untuk kita sendiri, itu pasti di antara pemerintah tingkat 2 tingkat 1 saling terbuka dan memotivasi kepada lurah-lurah yang sementara ini punya lahan tapi lahannya belum diapa-apakan. Itu mari sama-sama untuk kita kembangkan. Anggaran kita adalah buktinya di semen Bendung Semen ini juga bisa apa namanya dikolaborasikan antara kebutuhan dengan anggaran yang ada juga bisa jalan dengan baik. Bahkan di semen ini sudah menjadi apa tempat untuk studi wisata ya Pak, studi dan dari luar juga bertanya. Dari wilayah di luar kita juga bertanya, seperti apa pertanyaan juga baiklah. Nah, sehingga tidak ada salahnya jika wilayah luar sudah studi banding di Bendung, Pak. Bendung, ya. Pak Ajeng. Tidak salah dimotivasi warga yang di DIY juga bisa lihat di Bendung. Karena mungkin karakternya berbeda toh. Entah air, entah apa kita cobakan sehingga kita menginginkan sih apa yang sudah terjadi di Bendung, apa yang dikhawatirkan masyarakat teman-teman kita semua tentang kekurangan lahan tadi itu lahannya tidak semakin berkurang. Pengembangan seperti lahan Bendung itu bisa diikuti pihak lain. Oke. Nyambung ya Mbak Noris, mumpung monggo, ini silakan, masih Pak. in. Oke. Jadi untuk konsep Lumbung Mataraman ya itu pintu masuknya memang melalui bantuan keuangan khusus dengan dana keistimewaan yang selama ini paketnya kan 750 juta. Nah, kemudian di tahun 2021 itu baru 2, Bendung dan Pengasih. 2022 ini juga tambah lagi, 2023 ini sudah 5, 2024 nanti tambah lagi. Kami punya harapan Mbak Noris bahwa konsep Lumbung Mataraman sebagaimana yang kami inisiasi di Bendung yang sukses itu nanti harapan kami Nun Sewu Pak Nur nanti bisa kami kondisikan minimal di setiap Kapanewon. Setiap Kapanewon. Artinya paling tidak di 75 kalau nggak salah, 78 maaf, kecuali kota nggih. 64 ya. Jadi di setiap Kapanewon itu harapan kami nanti tumbuh itu. Nah, yang paling clear juga dari konsep Lumbung Mataraman ini sebenarnya juga tidak lepas dari dawuh Ngasot Dalem. Apa yang menjadi penggalian beliau ya
kalau di penyuluhan di kami, Pak Nur, Pak Didi, Mbak Noris, ada satu konsep yang namanya tidak lebih efektif ya 1000 nasihat dibandingkan dengan satu contoh yang clear. Nah, Pramila, ini kami tadi Pak Nur ngendika pelan-pelan, iya, tapi harus nanti kita wujudkan. Nah, kebetulan Bendung ini kemarin clear sekali. Dan tahun ini ya Pak Didi ya, Iya, betul. Bendung dengan konsep lumbung mataramannya kemarin mendapatkan penghargaan nasional. Nah, sebagaimana yang disengtikakan Pak Nur, nanti salah satu metode penyuluhan kami adalah drip oil system. Bagaimana kemudian kami menitikkan di Bendung dan sukses, itu nanti akan menjadi percontohan. Tahun ini kita akan bangun 5 Pak Nur, 5 titik di beberapa kelurahan. Cuman saya nggak begitu hafal ya, yang kejatuhan sampur ya. Tapi pastinya harapan kami nanti setiap kapanemon seperti itulah. Dawuh Ngerso Dalem tadi begini, dengan orang melihat Bendung, ya, di situ kan ada integrated farming, corporate farming, pertanian presisi, ada hulu, nandur, ngolah sampai dengan memasarkan ada di situ. Ya, harapan kami orang akan tertarik, ternyata mengolah pertanian atau berkegiatan di bidang pertanian itu keren. Ternyata juga bisa memberikan penghidupan yang layak. Ternyata bisa menjadi pahlawan minimal untuk kemandirian pangan. Yang itu sangat dibutuhkan selama manusia masih hidup. Pangan wajib ada. Seperti itu. Oke, Tambahnya. berarti ini yang di Bendung ini pilot project Pak atau bagaimana? Bisa kami katakan begitu. Awalnya memang tidak kami sengaja. Ya. Tapi karena lurahnya Bendung itu memang aneh. Ya, diberi sedikit, Pak Didi ini. ya bisa mewujudkan menjadi banyak. Saya yakin yang dibangun itu kalau 750 juta nggak mungkin. Ya. Artinya apa? Swadaya masyarakat, swadaya dari kelurahan ini juga kita tuntut. Karena pemerintah daerah ya ini kan juga Nun Sewu Pak Nur kagungan fiskal kebatasan, fiskal capacity, ya kan? Apalagi ya sedikit dibagi-bagi kan. Memang harus tumbuh yang namanya swadaya masyarakat. Itulah yang kemudian kami berkomitmen untuk pembangunan konsep lumbung pertanian seperti yang lumbung pangan seperti yang di Bendung. Contoh itu Bendung dimanapun apapun kondisinya memang saya meminta untuk mereka yang mendapatkan BKK nyontoh Bendung. Minimal kayak Bendung, syukur lebih baik. Ya. Dan sekarang sudah terbukti. Pak Lurah Bendung ini lebih top dari Kadis Pertanian. Karena di mana-mana sekarang dia dipanggil sebagai narasumber. Ya, itu termasuk asto halusnya Pak Nur juga mungkin ya. Itu yang terjadi. Artinya kita ingin menumbuhkan Pak Didik baru, kita ingin menumbuhkan bendung-bendung baru supaya orang tidak tergelitik untuk mudah mengalihfungsikan lahannya. Biar lahan tetap abadi, biar ada keyakinan jadi petani itu keren, petani itu nggak miskin dan sebagainya. Itu tambahan saya. Ini melengkapi, nambahkan dari yang Pak Nur tadi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya ke Pak Nur terkait dengan regulasi atau kebijakan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ini kalau dari Dewan itu seperti apa ini Pak? Jadi kan gini Pak, kami itu sebenarnya teknis semua di eksekutif. Sehingga kami tinggal berbicara jika itu data contohnya. Kamu udah nggak cerita banyak. Yang menjadi diskusi panjang itu karena semua angan-angan itu kan. Kalau ini sudah terbukti kok. Jadi seperti Pak Didi ini sudah terbukti sehingga mestinya tadi Pak Sugeng ciptakanlah didik baru sehingga itu kami sudah nggak bisa ngomong apa sekarang Dewan. Kan satu hanya sama kebijakan supaya mendukung. Pasti gitu. Ini kalau bicara tentang apa yang sudah dilakukan Bendung, apalagi bagaimana kerahan tempatnya untuk lahannya itu clear loh. Clear. Mas Dalam sudah membuka ruang. Jika itu memang untuk lahan pertanian, dipersilakan yang milik SG-nya. Nah itu, tinggal bagaimana. Tetapi komitmennya adalah itu memang untuk kebersamaan, bukan untuk kepentingan atau memperkaya diri individu. Jadi ini kita sampaikan, jangan salah paham. Karena jika ada sesuatu yang memang kemana, ada sesuatu yang memang membuat kekeliruan, ya pasti ada alurnya hukum. Tapi bagi yang lainnya nggak apa-apa, jangan takut untuk bagaimana ada lahan baik itu milik karena maupun SG yang digunakan. Tetapi
tetap etika digunakan, harus mengajukan dan sebagainya itulah. Izin. Jangan sampai Nyoni tidak itu Nyoni palilah palilah. penting itulah masalah gitu. Kira-kira gitulah gitu namanya. Oke, nah kalau untuk anggaran sendiri Pak yang digelontorkan ini berapa nih Oh Pak? clear, saya tidak hafal, tapi yang jelas apa namanya setiap itu ada program yang memang kira-kira itu bisa menyampaikan perencanaan pelaksanaan sampai nanti endingnya clear bagi kita, nggak soal. Nggak soal kita, apalagi bicara untuk pangan. Iya. Pemerintah pusat harus sampaikan, kita juga merasakan betul bahwa lahan itu semakin menyempit. Kan harus ada cara bagaimana untuk jika itu harus menyempit, walaupun Iya. kita nggak ngerti. Iya. Tapi bagaimana hasilnya juga bisa mencukupi warga DIY lah. Kalau kita bicara warga DIY saja, Pak. Tuh. Karena jika kita level nasional kan bukan kelas kita untuk itu kan. Jadi DIY aja kita bicara lah. DIY itu kehilangan kalau lahan dulu ya, kota itu kan Ya tinggal 50 Iya kan? hektar. Mungkin sekarang udah turun. katakanlah kota udah nggak mungkin lah dipertahankan, yang lain yang dipertahankan. Yang kedua, Gunung Kidul juga tidak semuanya subur, Iya. itu kan Pak ya. Betul. Nah ini yang perlu kiat-kiat. Perhatian bersama. Pasti pada ya. waktu kita melaksanakan kegiatan itu di tempat Mas Didi dengan dalan bisa beda, bisa bahkan mungkin dari sisi anggaran pun berbeda Pak. Bisa. Beda. Ya karena yang subur dan tidak subur kita nggak soal, karena lahannya harus bisa kita pahami yang mampu dinas pada kami lah, kepada nanti dimasuknya di Komisi B. Setelah itu baru ke anggaran pada kita. Oke, Kira-kira. baik. Terima kasih Pak. Terus saya mau bertanya ke Pak Didi ini Pak. Ya. Nah kalau terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa menjadi pertanian ini pelaksanaannya bagaimana nih Pak kalau di Bendung ini Pak? Ya, terkait dengan pelaksanaan apa yang disampaikan Pak Nur tadi betul. Kita yang jelas karena ini tanah kas desa, kita menggunakan etika. Karena semuanya adalah diatur oleh peraturan gubernur, kita melalui DPTR atau dari tata ruang, kemudian rekomendasi bupati, kemudian DPTR DIY, Panitikismo di Keraton. Keraton. Ya. Tentunya ini salah satu etika kita mohon izin pada nanti terakhir direkomendasi oleh Bapak Gubernur melalui Biro Hukum di pemerintahan DIY. Nah, harapannya bantuan kebijakan dari Dewan, kemudian dari Panitia Keistimewaan, baik kebijakan dari Dinas Pertanian kepada kelurahan, ini lahan ini clear dan clean. Jadi sudah tidak ada persoalan yang lain. Jadi semuanya yang penting kuncinya untuk kemakmuran rakyat. Apalagi yang disampaikan Pak Nur tadi betul, yang apalagi anggaran itu untuk ketahanan pangan. Ini tidak ada persoalan untuk anggaran betik segala macam. Nah, kami pun di sini juga tidak seenaknya. Maka kami harus punya etika dan semuanya dan seperti itu. Oke, nah tadi sempat disinggung ada program ketahanan pangan di desa ya Pak ya. Ya, Kalau betul. di Bendung sendiri seperti apa itu Pak program ketahanan pangannya? Sebenarnya Bapak Gubernur menghendaki kelurahan ini menjadi salah satu kegiatannya paling pokok untuk ketahanan pangan secara mandiri melalui program Lumbung Mataramannya, melalui program bermacam-macam di situ. Nah, program yang di desa ini juga harus komitmen, artinya tidak hanya sebatas kita menerima bantuan, menerima program, tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia, juga mempersiapkan konsepnya, juga mempersiapkan set plan-nya dari hulu sampai hilir nanti seperti apa. Nah, tentunya terkait dengan ketahanan pangan ini harus berkelanjutan, tidak bisa kita itu di musim kemarau seperti ini Gunung Kidul ini Busuk. berhenti. Nah, ini upaya kita gimana masyarakat kita tidak tahu cuaca kita El Nino ini musim hujan di bulan berapa kita tidak tahu. Tapi kita siap dengan adanya apa yang menjadi harapan Bapak Gubernur, himbauan Bapak Gubernur untuk ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang menjadi program Lumbung Mataraman ini, untuk persoalan tanaman pangan dan kebutuhan pangan ini tidak ada masalah sampai sekarang. Nah, dan tentunya ini harus berdampak pada ekonomi yang lain. Kebetulan apa yang disampaikan tadi Pak Nur,
hanya sekedar kalau orang bilang pertanian, tapi ini menjadi sebuah objek wisata. Nah, ini hal menarik, Mbak Noris. Tentunya kenapa Gunung Kidul ini sekarang bisa menjadi kelurahan mandiri pangan yang dulunya gersang, yang dulunya sulit air. Nah, ini kan yang menjadi unik. Akan menjadikan sebuah studi banding daerah-daerah subur. Nah, melihat itu Gunung Kidul kok seperti itu padahal tempat kita yang subur seharusnya seperti. Nah, ini dari pasca lonceng Bapak Gubernur di Lumbung Mataraman di tempat kami Kelurahan Bentung ini, justru yang studi banding hampir 1 tahun, belum 1 tahun belum genap, ini 13.000 yang resmi. Artinya ini akan berdampak pada kegiatan sektor UMKM. Nah, UMKM kami banyak kunjungan, banyak wisata, berdampak pada PAD, pendapatan asli desa. Dan ini adalah berlatar belakang dari melalui Dinas Pertanian. Ketahanan pangan Lumbung Mataraman yang terintegrasi menjadi wisata dan berdampak pada kegiatan ekonomi yang nyata. Jadi garis besarnya DAES memang berdampak pada ekonomi masyarakat betul-betul. Jadi tidak semata-mata DAES untuk pembangunan fisik dan sebagainya, tapi kami rasakan betul masyarakat saya ini mulai dari UMKM-nya, desa prima, desa planner merasakan dengan adanya dampak DAES yang awalnya di pertanian ini menjadikan pertumbuhan ekonomi di desa. Oke, artinya dampak ekonominya meningkat begitu ya dengan adanya tadi lahan TKD menjadi pertanian tadi Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Saya mau bertanya ke Pak Sugeng terkait dengan bagaimana sih Pak untuk ketahanan pangan di DIY saat ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan tema upaya menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Dan kita akan menyambung pembicaraan kita pada hari ini. Kita akan bertanya tadi menyambung ke Pak Sugeng berbicara soal ketahanan pangan di DIY ini Pak. Gimana nih Pak? Ya, jadi konsep ketahanan pangan ini sebenarnya kan ada di, kalau nggak salah PP ya 18. Ya, itu bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam rangka pemenuhan pangan masyarakat. Nah, tahan itu artinya bahwa kebutuhan pangan masyarakat ini benar-benar bisa tersedia. Baik konsep ketersediaan itu dilakukan sendiri oleh masyarakat atau dari pendampingan pemerintah. Ini yang terpenting adalah kemudian pangan di masyarakat itu harus bisa tercukupi, bisa terpenuhi. Dan sekarang tidak sekedar secara kuantitas Mbak Noris. Ya, orang makan itu nggak boleh juga hanya asal kenyang. Tapi secara kualitasnya juga harus terpenuhi. Kami punya konsep yang namanya B2SA. Ya, pangan kita itu harus berbasis B2SA, bergizi, beragam, seimbang dan aman. Jangan juga makan terus bahaya untuk kesehatan ya. Nah, sebenarnya nyambung dengan yang tadi sudah dibicarakan ya, Lumbung Mataraman. Sebenarnya dalam skala rumah tangga skala kecil, kami itu sampai sekarang juga masih melaksanakan yang namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, Pak Nur. Jadi itu orang hanya punya 1000 meter, lahan sempit, lahan pekarangan, bahkan di kota, ini bisa tahan terhadap kebutuhan pangannya. Ya, kawasan rumah pangan lestari itu artinya dengan lahan sempit diusahakan budidaya yang intensif, budidaya dengan teknologi, budidaya dengan cara-cara yang kekinian, ini bisa memberikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi pelakunya. Bahkan dengan 2000 meter saja, jargon kami adalah kita bisa menghasilkan sampai 500.000, 1 juta per bulan. Nah, tentunya harus intensif. Ya, sekarang kan ada hidroponik, ada vertikultur, ada tabu lampot, ada macam-macam. Kalau itu dilaksanakan dengan 2000 meter itu sebenarnya dalam tanda petik hidup sederhana itu sebenarnya sudah cukup. Cuman bagaimana kita atau masyarakat melalui pendampingan kami ya kita berkomitmen untuk menanami pertaniannya itu sendiri. Ini ya, kemudian dari yang kecil-kecil itu
mulai 2021 yang diawali di Mendung dan di Pangasih, ya ini kita menginisiasi mbok digedhekke lah wilayahnya. Jangan hanya skala rumah tangga tapi skala kalurahan. Tapi kalurahan baru jalan 2, kami sudah berpikir lagi skalanya Kapanewon, kecamatan. Ya, kalau semua kecamatan, semua kelurahan, semua kecamatan sudah bisa memenuhi pangannya sendiri melalui konsep Lumbung Mataraman, ya tentunya di Jogja ini nanti sekian tahun ke depan akan aman untuk benar-benar tahan pangan, bisa mandiri pangan, bahkan harapan kami bisa berdaulat pangan. Tapi ini memang jalan, ya sambil berjalan ya ini butuh waktu. Karena kalau bukan kita yang mikirkan kebutuhan pangan kita sendiri, ya itu tadi, ya nanti di 2040, 2050 bonus demografi, lahannya turun terus, kita mau makan apa, gitu. Ya makanya lahan ini harus lestari. Yang sudah habis bukan habis ya, mulai jauh menurun, ini harus kita lestarikan dan kita upayakan betul untuk pemenuhan kebutuhan pangan kita melalui Lumbung Mataraman. Orang itu nanti kalau melihat 2000 meter ini bisa hidup ya dari pertanian. Betul. Otomatis orang tidak akan mudah melepas aksesnya untuk kepentingan lain. Sering kami ditanya, loh kalau itu kan gini, lahan pertanian pangan berkelanjutan itu kan sebenarnya ada peta spasialnya. Di mana sih titik-titiknya, walaupun kasar ya, nggak walaupun kasar. Terus pertanyaannya, lah kalau saya asetnya cuman itu, padahal saya mau nyekolahin anak, apa nggak boleh dijual? Sebenarnya nggak ada larangan untuk dijual. Yang penting pada saat dijual itu kemudian tidak beralih fungsi. Misalnya jualnya dari petani ke petani, ya tetap untuk pertanian nggak masalah. Yang jadi masalah kan dijual kemudian untuk fungsi, ya, begitu ya, Pak, ya? untuk rumah atau untuk ini yang repot. Tapi itu ya memang kesulitan mempertahankan lahan itu banyak faktor. Ya, ada budaya, ada kesadaran, ada sikap mental, macam-macam. Ya, jadi dan ini memang harus elaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten sampai ke kalurahan dan seluruh masyarakatnya. Jadi seperti itu, Mbak Noris. Nah, tadi dikatakan Pak Sugeng juga kalau lahan pertanian ini kan terus berkurang begitu ya. Lalu apa sih Pak upayanya yang bisa dilakukan untuk tetap mempertahankan pertanian ini? Ya satu hal, perda kan tadi udah kami sampaikan. Ya kita tuh udah berlapis sebenarnya. Tata ruangnya juga udah dikunci kan lewat perda. Kemudian perizinan ini juga ya bahasanya sekarang bukan dipersulit, tapi benar-benar perizinan itu akan dilihat betul. Apakah lahan ini layak untuk dialih fungsikan. Itu sampai seperti itu. Jadi tidak mudah juga. Makanya tadi Pak Nur mengingatkan, Pak Didi juga sudah mengimplementasikan. Ya, walaupun lahannya tetap kalau itu lahan kas desa, SGPAG, untuk kepentingan-kepentingan yang ini harus berizin. Ya, nyuwun ke kancing. Ya, nyuwun ke kancing supaya pemanfaatannya itu di belakang hari tidak menimbulkan masalah. Ya, manakala Pak Didi nanti sudah pensiun diganti lurah yang baru, kalau tidak ada izin yang jelas, ini nanti penerusnya bisa jadi ya kalau kesadarannya sama, kalau enggak. Ya, jadi kondisinya memang kami nggak bisa sendiri ya Mbak Nuris ya. Ya kami nggak bisa sendiri, jadi semua lini, semua lembaga, masyarakat, ya kita harus bersama-sama untuk bagaimana pintu masuknya adalah menciptakan pangan kita sendiri untuk kita bisa mandiri, minimal mandiri pangan, syukur bisa berdaulat pangan. Seperti itu arah brand goal-nya. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya ke Pak Nur. Nah, Pak Nur, sejauh ini Pak, kontribusi dari DPRD DIY sendiri dalam upaya untuk perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ini seperti apa? Jadi kan semuanya perangkat sudah dibuat, ya tinggal penegakan hukum. Tapi sebelum itu saya coba agak ke belakang sedikit ya. Tadi Pak Sugeng ngendika, sebenarnya masih ada toleransi loh. Jika lahan itu harus dialihkan tangan tapi tidak fungsinya tidak berubah. Kan pertanyaan yang benar sekarang adalah bagaimana pendapat masyarakat khususnya pemuda kita semua itu bertani itu sejahtera.
bertani itu ekonomi yang baik, itu yang terpenting ya. Tanpa itu saya pikir juga sulit. Maka Pak Sugeng menjadi punya beban paling berat ini. Ya. Pokoknya udah ngerti kok 2000 meter aja bisa dijadikan sesuatu sing untuk menopang kebutuhan ekonomi sederhana itulah. Nah ini yang terpenting, jika itu ada demplotnya, barangkali bisa demplot pengertian begini. Kondisi tanah di ini berbeda-beda Pak. Betul, ya. Itu bisa dilakukan di Sleman, belum tentu bisa dilakukan di Gunung Kidul. Kidul. Di Gunung Kidul di Semen, belum tentu di Kecamatan Penemulan bisa. Betul ya. Ini yang penting Pak. Ya. Tetapi paling tidak ada keinginan masyarakat bagaimana bertani itu sama dengan menjanjikan hidup di kelari. Ya itu yang penting. Tanpa itu sulit. Dengan cara apapun pasti mencoba untuk melanggar. Padahal ruang sudah dibukakan apapun. Nah, untuk itu di samping sudah peraturan daerah pergub mungkin Perda tingkat 2 mungkin saya kata ya. Bahkan ada PP-nya misalnya gitu. Itu penegakan hukum yang penting. Hanya pasti yang terjadi di lapangan adalah antara penegakan hukum dan realitas yang ada di lapangan. Tadi Pak ngerti kok. Nah kalau itu untuk sekolah misalnya gitu, misalnya gitu Pak. Lah, kan gitu. Tetapi itu tidak bakal menjadi argumentasi manakala bahwa bertani itu mensejahterakan hidup, itu yang penting. Ini tidak mudah memang. Ini hanya ngomong gampang di mulut, ya Pak. Ya, implementasinya memang pelik. Ya, apalagi seperti ini, zaman seperti ini Pak ya. Ya betul. Nah ini yang sulit. Tetapi jika kita suka patah arang, ya bagaimana nasib bangsa ini? Ya, bagi nasib betul. ini kan itu kan yang terpenting kita masih bertahan. Syukur pertahanan kita ini menjadi kokoh. Sehingga lahan juga tidak berkurang. Semakin panenan semakin baik sehingga untuk urusan makan minum sudah selesai di DIY gitu kan. Sehingga jika DIY sudah mandiri pasti merasa tenang orang yang hidup DIY. Yang berikutnya, pertumbuhan manusia semakin hari semakin berkembang, lahan tidak semakin berkembang, justru berkurang, sehingga harus menciptakan teknologi bagaimana yang dulu jika itu padi 1 hektar itu sekian puluh ton, sekarang bisa sekian kali lipat. Itu yang terpenting Pak Sugeng. Ini tekniknya di beliau, saya tidak tahu. Kira itulah Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Terus saya mau tanya ke Pak Didi nih Pak. Nah, kalau sejauh ini Pak, kendala mungkin yang dirasakan oleh Pak Didi ini Pak, seperti apa sih Pak kendalanya Pak? Kendalanya ini sebenarnya juga banyak kendalanya. Memang merubah mindset petani untuk peningkatan teknologi ini juga nggak mudah. Maka sampaikan tadi beliau Bapak Sugeng, Pak Nur terkait dengan demplot, terkait dengan KRPL. Output demplot dan KRPL ini selain pemberdayaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, output yang dihasilkan adalah sumber daya manusia. Gimana dengan adanya KRPL ini kelompok atau petani atau yang rumah tangga ini belajar. Nah, sebenarnya sama dengan Lumbung Mataraman. Lumbung Mataraman ini kita ciptakan wahana edukasi, wahana belajar. Gimana plasma-plasma yang ada di padukuhan atau petani-petani yang ada di lahannya masing-masing ini lebih meningkat. Karena apa? Di Lumbung Mataraman ini didampingi oleh Dinas Pertanian, jelas. Didampingi oleh mungkin dari fakultas atau dari kampus dan sebagainya, itu jelas. Nah, mereka dalam hal penerapan teknologi melalui Lumbung Mataraman ini akhirnya tercipta sumber daya manusia dan jiwanya. Maka di situ kendala-kendala itu memang bersumber dari SDM, Mbak. Kalau SDM-nya atau jiwanya ini tidak kurang pas dan sebagainya, ya memang kita penerapan untuk kebutuhan mandiri pangan ini juga sulit. Karena nyun sewu di Gunung Kidul ini masih pola tanam yang sangat tradisional. Karena tapi sekarang merubah. Ikut mulai pola tanam yang mulai dari bibitnya, pupuknya, cara pengairannya. Nah, sekarang berubah. Nah, inilah yang diharapkan Gunung Kidul ini tidak kalah dengan wilayah-wilayah yang subur. Dan sekarang bisa contoh di tempat kami. Dengan adanya Lumbung Mataraman dulu itu kita impor wilayah lain.
kebutuhan sayur mayur di saat musim kemarau. Karena wilayah kita itu wilayah wisata, sayur mayur saat sekarang ini sudah kita penuhi dengan kebutuhan sendiri. Itulah yang tentunya hasil dari program ketahanan pangan Bapak Gubernur melalui wujud Lumbung Mataraman. Oke, terakhir Pak sebelum kita tutup Pak, harapan ke depannya ini seperti apa ini Pak? Silakan dari Pak Didi. Tentunya harapan ke depan, sampaikan Pak Kepala Dinas tadi, kemandirian ini memang kita harus ciptakan hulu sampai hilir. Jadi sekarang hulu ya. Hulu artinya kita bisa mulai menanam, membuat pupuk sendiri. Nah, gimana tak hilirisasi nanti gimana kita bisa mengolah dan menjual. Nah, ini yang paling pokok. Jadi satu konsep di Lumbung Mataraman ini mulai dari pemasarannya, hilirnya ya dikelola oleh pengelola Lumbung Mataraman itu sendiri. Tidak begitu panen, ditengkulak dan sebagainya. Nah, ini harapannya hilirisasi ini terkonsep pada satu kelurahan. Nanti mohon dukungan dari Pak Nur selaku ketua DPRD-nya, kebijakan jangan hanya kita memerintahkan menanam saja. Nah, jadi petani ini kita harus berpikir pemasarannya. Seperti itu. Mungkin itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Closing statement saya mau bertanya ke Pak Sugeng dan juga ke Pak Nurnya. Ini kan Pak Didi ini kan sebagai pilot project-nya gitu Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak harapan ke depannya supaya nantinya tumbuh juga inovasi-inovasi seperti yang dilakukan oleh Pak Didi dari Pak Sugeng tadi. Ya, pastinya begini. Jadi karena diawali dari pemikiran sederhana ya, ingin membesarkan KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Makanya waktu itu baru 2 contoh di Bendung dan di Pengasih ya, di Semin sama di Pengasih lah. Tahun ini dengan keberhasilan Semin, Pengasih, dan ini yang kelihatan juga akan bagus di tahun ini, misalnya di Kedungpo ya, mungkin di tempat yang lain. Nah, kami tahun ini betul-betul ini sedang menggarap grand design Mbak Nur. Ya, saya nggak mau juga ya apa yang kami lakukan itu implementasinya hanya seperti sailingi, seperti galak gadung gitu ya. Tapi benar-benar terkonsep, sambil lalu terkonsep benar melalui grand design SDIY. Ya, supaya kalau itu sudah menjadi produk perencanaan grand design yang clear, ini mau minta dana, mau minta ke pusat, mau minta APBD reguler, ini kami kira pintu masuknya jelas dan endingnya jelas. Ini kami sedang susun grand design supaya siapapun yang nantinya bertanggung jawab, dimanapun titik itu akan ditularkan, kalau sudah ada desainnya kan enak. Paling yang berubah tadi yang disampaikan Pak Nur, ya setiap wilayah tentunya punya lokal spesifik. Generalisasi terhadap kondisi masing-masing nggak bisa juga. Ya di Bendung tidak bisa dicontoh letterlock untuk di Kulon Progo bagian utara, atau di Sleman, atau di lahan pantai selatan Bantul. Ya. Jadi kami melakukan itu. Tahun ini kami sedang menyusun, insya Allah ini selesai grand design untuk Lumbung Mataraman di seluruh wilayah. Ya tentunya kami ininya apanya Mbak Noris yang kita angkat sebagai modelnya lah kira-kira gitu. Modelnya adalah yang di Bendung Semin. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Terakhir Pak Nur ini, silakan monggo. Jadi jika Pak Sugeng atau termasuk masyarakat pemindah apa yang ada di Bendung itu menginginkan menjadi pilot project Bendung ini, tadinya simpan Pak Lurah. Setelah selesai untuk mengamankan lahan, setelah selesai untuk memanfaatkan lahan, sekarang pemasaran gimana, ya kan? Saat ini masih muda Pak Sugeng, karena masih menjadi pilot itu beberapa dua kelurahan ya. Artinya bisa diikut pasarkan di sekitarnya Pak. Ya, tetapi sambil berjalan pasti kita berpikir bagaimana pemasaran nanti di luar DIY, pasti tanpa itu nggak mungkin, walaupun tidak akan digeneralisir, clear ya, karena nggak mungkin bisa itulah. Tetapi paling tidak pada waktu kita merencanakan suatu hal itu memang dari awal sampai
akhir. Hulu Ya, hilir lah. hulu sampai hilir tadi sampaikan. Itu singkat sekarang tinggal satu. Apa jika itu supaya wilayah yang nanti akan dikembangkan seperti Mas Didi ini itu betul paham, oh tertarik, oh ternyata sampai pemasarannya dibantu. Ya. Pak Sung pasti bisa dengan koperasi UMKM bisa semua, ya. Ya. Dan bagaimana disampaikan pada kabupaten kota yang lain. Ya. Ini di Gunung Kidul selesai kan sementara ini loh Pak ya. Ya. Ya, dengan bisa kebanyakan mengkomunikasikan hasilnya ini kepada masyarakat lain di Gunung Kidul agar bisa membantu tanda petik menjawab apa yang dirisaukan oleh Lurah Bendung. Karena suatu ketika jika ini berhasil di kelurahan manapun juga begitu, di peneu manapun juga begitu. Kira-kira itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Pak Sugeng, Siap, terima Pak kasih juga Nur. Pak Didi atas perbincangan yang sangat menarik. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan tayangan hari ini. Saya Noris, Pak Didi, Pak Sugeng dan juga Pak Nur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.